Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek tentang hubungan kamu dengan dia ya. Dan ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Energi dia ataupun kamu hari ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, soulmate. Ada seseorang ya yang ngerasa kalau kamu itu soulmate. Atau kamu juga ngerasain hal yang sama ya. Hal yang sama kamu rasakan. Seseorang ini begitu sangat membuat kamu makin bersemangat, makin bergairah, ya, makin pintar, makin cerdas gitu ya. Kamu ngerasa di antara kamu dengan dia itu ada soul connection yang cukup kuat. Oke, seolah kamu dengan dia itu tidak bisa dipisahkan. Apapun yang terjadi antara kamu dengan dia, itu tetap akan bersama. Itu yang ada dalam pikirannya dia, gitu ya. Oke, pastikan energi kamu dalam keadaan yang positif ya. Hilangkan energi-energi negatif, pikiran-pikiran negatif. Sekarang fokus kepada apa yang akan aku katakan. Semoga nantinya kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini. Oke? Nah, aku juga melihat seseorang ini seperti ingin bertemu dengan kamu. Ada coffee cup meeting and talking. Dan seperti ingin bicara dengan kamu. Ya, ada suatu kondisi hubungan kamu dengan dia ini mungkin itu dalam masa PDKT, pendekatan, atau lagi dalam proses pertemanan begitu ya. Dekat tapi nggak terlalu intens ya. Kita berteman. Ya hanya saja mungkin hari belakangan ini gitu ya. Dia seolah kayak kangen kamu, pengen ketemu dengan kamu, pengen bersama dengan kamu ya. Ini dia. Dia seperti ingin building friendship, dia seperti ingin membangun suatu hubungan pertemanan. Ya, mungkin awalnya dia baru berkenalan nih, ya mungkin dengan kamu yang dikenalkan oleh teman atau mungkin ada sebuah pertemuan yang tidak terduga, ya. Sehingga membuat dia kayak ngerasa, "Oh, aku kok ngerasa ada yang beda ya dari kamu." Di saat berjabat tangan, mungkin hatinya bergetar gitu ya. Kayak dingin banget tuh tangannya gitu ya. Ternyata dia ngerasain kamu tuh berbeda gitu loh, ya. Ini ada key on a ring. Dia sebenarnya punya banyak pilihan ya. Seseorang ini mungkin saat ini dia juga punya pasangan atau banyak orang yang tergila-gila sama dia atau banyak orang yang ingin dekat dengan dia. Tapi dia tidak sembarangan untuk memilih. Jika dia merasa oh ini bukan 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 twin flame aku, bukan soulmate aku. Ya, aku nggak ada ngerasain energi yang kuat bersama dia. Dia akan abaikan. Dia tidak akan memanfaatkan keadaan, enggak. Karena itu dia anggap membuang waktu. Tetapi di saat ketemu dengan kamu, dia kayak ngerasa ada yang beda. Ada seolah-olah kayak kayak berkenalan gitu ya, kayak kesetrum. Nah, itu dia membuat kepikiran banget. Kepikiran jangan-jangan dia soulmate aku. Jangan-jangan dia twin flame aku. Nah, ini juga ada twin flame gitu loh. Ya apalagi di sini ada self indulgence. Ternyata seseorang ini ya aku lihat dia itu punya masa lalu yang mungkin cukup berat ya dia jalani atau dia sulit untuk move on. Dia nggak bisa move on nih di sini karena apa? Karena seseorang yang mungkin pernah terhubung dengan dia, ya. Itu begitu sangat dia cintai. Justru dia berkata separuh jiwaku udah milik dia gitu loh. Itu gambaran cinta dia yang begitu besar terhadap seseorang tersebut. Tapi apa balasan yang dilakukan oleh orang tersebut ya? Hanya menyakiti dia gitu loh. Hanya mengkhianati dia. Sehingga di sini dia mencoba time to heal. Dia mencoba ingin menyembuhkan dirinya. Nah, ternyata di saat dia udah sembuh atau mungkin fokus kepada diri dia sendiri, disitulah dia mungkin ketemu dengan kamu.
ya. Dia ketemu dengan kamu di sini. Makanya dia kayak ngerasa ada yang, wah, ada something nih gitu ya. Ada satu hal yang mungkin yang membuat dia merasa kayak, wah, kamu spesial banget gitu loh. Ini ada partying, time with friend. Mungkin awalnya antara kamu dengan dia ya mungkin menjalani hubungan pertemanan, ya. Dia bahagia bersama kamu, happily single, dia bahagia. Kita single tapi kita bebas untuk melakukan apapun. Nah, mungkin dengan pertemanan inilah, diawali suatu, apa ya, komitmen yang tidak disangka-sangka, ya. Kenapa? Ini ada twin flame. Seseorang ini kayak ngerasa sejak hadirnya kamu, dia ngerasa hidupnya itu berubah. Mungkin lebih ke positif ya, lebih baik, ya mungkin membaiklah hidupnya. Tidak seperti dulu yang mungkin dulu itu kayak dia merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah ya. Banyak hal yang dia rasakan. Tapi di saat dia ketemu dengan kamu, rasa itu sudah hilang. Seolah-olah dia hadir mengobati luka, kamu hadir mengobati luka hatinya. Ya, itu yang memang membuat dia sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan kamu. Karena ternyata kamu ikhlas untuk merawat dia, menyembuhkan luka hatinya, ya. Kamu adalah mungkin orang yang dipilih oleh dia nantinya. Karena dia di sini sebenarnya dia banyak sih orang yang tergila-gila sama dia gitu ya. Tapi dia sepertinya hanya memilih kamu di sini. Hanya kamu orang yang berbeda gitu loh, ya. Di sini di saat mungkin dia fokus kepada diri sendiri, disitulah dia bertemu dengan kamu. Ya, itu bisa dikatakan takdir. Dia beranggapan ini takdir aku, bertemu dengan kamu. Oke, sehingga dia bisa melupakan masa lalu, dia bisa membuat dirinya itu bisa sembuh gitu ya. Intinya hadirnya kamu itu membuat dia kayak wah luar biasa lah. Ya, sudah benar-benar berubah 90 derajat gitu loh. Oke. Nah, kita coba lihat dari isi hatinya, perasaan terdalamnya dia. Seperti apa? Perasaan terdalamnya. Ya. I lie awake thinking about our future. Dia sebenarnya di sini memikirkan tentang masa depan bersama dengan kamu. Walaupun terkadang dia awalnya berbohong ya. Dia berbohong, tapi di saat dia terbangun, dia sadar gitu loh. Dia sadar ternyata aku itu suka memikirkan tentang kita di masa depan gitu loh. Jadi dia tahu walaupun saatnya berteman, tapi ada rasa ingin untuk bersama dengan kamu selamanya di masa depan. Itu keinginannya dia di sini. Oke. Nah, ternyata dia juga I'm obsessed with your body. Tapi ada juga sih beberapa dari dia ya, dia suka dengan body kamu. Tapi di sini semoga aja dia ada ketulusan ya, ada ketulusan. Dan kamu bisa melihat dia tulus apa enggaknya nantinya. Ya mungkin dari cara dia ke kamu ya, dari tingkah dia ke kamu, dari perlakuan dia ke kamu akan merasakan ini orang tulus apa enggak gitu. Oke. I know you from somewhere. Nah, seseorang ini ternyata mengenal kamu itu dari seseorang. Dia mengenal kamu dari seseorang, mungkin dikenalin nih sama teman gitu ya. Nah, disitulah terjadi sebuah pertemuan yang singkat, tapi apa ya, kayak menyimpan kenangan yang begitu indah gitu loh, ya. Nah, di sini selain diobsesi juga I'm absolutely in love with you. Dia benar-benar mencintai kamu, sangat dalam sekali. Seluruh jiwanya mungkin dia akan serahkan kepada kamu. Ini ada angka 66, angka kembar. Bisa jadi ini energi kamu juga di sini. Jadi ada sebuah chemistry. Selain ada soulmate ya, di sini ada chemistry antara kamu dengan dia. Dan twin flame juga. Twin flame itu ya ibarat kata itu seseorang yang bisa membawa kita kepada suatu kondisi yang lebih baik gitu loh. Ya, karena di twin flame ini ya mungkin kontrolnya itu benar-benar harus dari diri kita sendiri. Ya, apalagi mungkin kamu satu gender sama dia, kamu harus bisa mengendalikan itu. Tapi kalau lawan jenis ya it's okay. Walaupun nantinya ada cinta, ya bagus gitu loh. Bisa saling memahami satu sama lain. Ya. Nah, di sini ada angka 1. Ini angka 1 di mana kamu dengan dia punya kesempatan ya. Punya kesempatan untuk bersama. Bisa dikatakan juga untuk masa depan. Ini juga akan terbaca untuk kamu. Ya, kami itu orang yang begini penuh dengan keberuntungan sebenarnya. I think we saw see other people. Aku mikirkan kita seharusnya melihat orang lain
Nah, apa yang kita lihat dari orang lain? Motivasinya boleh, ambil positifnya boleh gitu loh. Tapi kalau untuk menyakiti ataupun mengkhianati pasangan gitu ya itu tidak bisa kita, jadikan sebagai inspirasi gitu, motivasi, enggak, ya. Kita akan coba cek dari kartu tarot, seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini. Oke. Ini ada Four of Cup. Nah, di sini aku melihat ya beberapa dari kamu itu akan merasa happy di saat dia hadir, karena dia akan bisa menyeimbangkannya dengan kamu. Di saat kamu butuh seseorang, ya dia akan selalu ada buat kamu, ya. Dan seseorang ini sebenarnya sudah menyimpan rasa yang cukup lama, dan itu beban bagi dia. Namun ternyata di pertemuan ini, pertemuan yang tidak terduga ini, dia merasa, "Aku sangat bahagia sekali, karena bisa bertemu dengan kamu," ya. Ataupun yang lainnya seperti akan ada reunian ya. Nah, ini yang kau rasakan. Oke. Ada kartu death. Nah, ada juga sih beberapa dari kamu terkoneksi dengan seseorang yang pernah terhubung dengan kamu atau yang menjalin hubungan dengan kamu. Ya, tetapi di sini dia bangkit kembali karena mungkin saja dia merasa soulmate. Aku dengan kamu soulmate. Seolah-olah tidak bisa dipisahkan di sini. Ya. Nah, namun di saat kamu mungkin ingin berkembang lagi, ya, kamu mungkin akan bisa di sini. Oke, akan bisa. Sini ada Wheel of Fortune. Nah, ini dia perubahan. Di saat kamu mungkin ada mengakhiri suatu hubungan kah itu, yakinlah seseorang ini akan datang ke dalam hidup kamu. Fokuskan aja, ya. Ada Three of Swords. Aku melihat di sini seseorang ini benar-benar kayak merasakan sakit hati yang cukup dalam. Kenapa aku katakan cukup dalam? Ya, dia karena sudah banyak berkorban. Sudah melakukan segala hal untuk seseorang ya. Ternyata yang dia dapatkan dari balasan itu adalah kekecewaan juga. Nggak percaya sih bahwasanya dia itu seseorang itu mungkin sudah tega menyakiti dia gitu ya. Nah, itu yang dia tidak inginkan itu terjadi pada kamu. Oke. Ini. Makanya hadir kamu di sini untuk mengobati luka hatinya. Ini ada Seven of Swords. Nah, ini terlihat juga seseorang ini sebenarnya sudah menyimpan perasaannya cukup lama terhadap kamu. Dia tidak ingin mengganggu ya, tidak ingin mengganggu hubungan kamu dengan pasangan. Tapi setelah kamu mungkin terpisah dengan pasangan, dia mungkin baru untuk berjuangkan kamu di sini. Ya. Kita akan coba lihat untuk inisialnya. Ada E dan X, orang baru. Ya, mungkin kamu lebih menyukai orang baru ya daripada orang lama. Keadaan T, teman kerja, atasan kerja. Ada I dan V, tetangganya teman. Temannya teman ya, temannya teman. Teman lama. Oke. Itu untuk inisialnya. Untuk zodiaknya, kita akan cek di sini. Yang kuat koneksinya dengan kamu. Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Leo. Oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita melihat di sini seseorang dia kayak ngerasa ada twin flame lah ya. Nah, ini dia twin flame, ada soulmate. Luar biasa di sini. Jadi di ini merupakan apa ya? Dia terobsesi sama kamu. Tetapi aku melihat rasa obsesi itu akan berubah jadi ketulusan. Nah, seseorang ini benar-benar membuat dirinya bisa sembuh dengan kehadiran kamu. Oke? Nah, ini yang terbaca. Teman-temanku, apapun yang mungkin yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.